Child free yang lagi heboh nih ya, yang nggak mau punya anak. Kayaknya langsung pertama nggak mau punya anak gitu. Child free sekarang tuh, gue tahu juga dari media sosial sih, banyak pasangan yang nggak mau punya anak karena memandang kalau punya anak itu bakal nyusahin dan bukan investasi yang bagus. Gue tahu sih karena sebuah tweet yang viral banget itu kan dari balasan komen Gita Saf. Gue tahu dia dari situ. Tahu sih, yang itu kan dia berkomitmen untuk nggak punya anak. Tahu, child free yang kalau keputusannya nggak pengen punya anak lah gitu. Tanggapan bebas-bebas aja sih. Mungkin dulu sih juga sebetulnya udah ada yang kayak gitu juga kan. Cuman mungkin sekarang karena ada media sosial jadi viral gitu. Mau pilih punya anak, mau pilih punya anak atau nggak punya anak sebetulnya kan tergantung dari pribadi masing-masing kan. Yang penting sih komunikasi sama pasangannya. Jangan sampai ntar yang satu pengen punya anak, yang satu enggak gitu kan. Sebenarnya kalau tentang child free itu kan prinsip orang masing-masing. Misal dia emang mau child free karena pengen mengadopsi anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, ya it's okay karena dia komitmennya prinsipnya gitu. Selama dia di jalan yang benar nggak apa-apa sih menurutku. Asal nggak sampai memaksakan prinsip dia ke orang lain sih it's okay. Menurut gue sendiri kayak nggak, itu kan pendapat orang masing-masing ya. Dan menurut gue pribadi kayaknya gue sendiri tidak akan child free karena gue pasti mau punya anak coy. Gitu. Nanti mertua gue ngamuk kalau gue gak punya anak kayak gitu sih. Jadi buat kalau yang child free kayak ya udahlah itu keputusan masing-masing. Udah gitu. Kalau aku personally kayak kalau emang orang yang emang nggak punya niatan atau emang nggak mampu punya anak, itu fine-fine aja sih asalkan keputusannya nggak sepihak, maksudnya kayak didiskusiin antara dua pasangan itu. Sebenarnya kalau diomongin awet muda ya, itu sebenarnya nggak ada kaitannya sih. Tapi kalau pilihan memang nggak mau punya anak, itu sah-sah aja sih kalau menurut gua. Tapi pro kontra kalau Indonesia sih sebenarnya memang lebih ke kontra ya, karena mindset Indonesia kan banyak anak banyak rezeki ya kan, nggak harus nggak punya anak harus tetap muda kan. Kita lihat juga banyak orang-orang kayak sekarang Indonesia kayak ada contohnya Nia Ramadhani, anak 3 tapi body goals-nya dapet, tetap cantik ya kan, terlepas itu perawatan atau enggak. Tapi memang berarti mematahkan stigma kalau punya anak itu cepet tua. Itu cuma persepsi aja sih, tapi pilihan itu balik lagi. Karena kalau gue pribadi, gue pun memilih kalau bisa di Indonesia gue untuk saat ini belum punya anak, gue sih fine-fine aja, setuju aja sih. Karena menurut gue terlalu banyak anak di Indonesia, punya anak nggak harus dari rahim kita sendiri kok. Kalau dari sudut pandang perempuan, iya kali ya. Karena kan kalau perempuan udah melahirkan kan banyak yang otot-otot menjadi mulai kendor lah kayak gitu. Kecuali memang suaminya kaya ya kan, jadi dia bisa yoga, bisa apa, dan tetap kencang, membahagiakan suaminya di ranjang. Kalau itu kayaknya enggak deh. Soalnya nggak punya anak awet muda. Ini awet muda itu tergantung gen juga kan. Tergantung kalau gennya baby face ya kayaknya dia bakal wajahnya baby face. Kalau dia perawatannya bagus, rajin ngerawat juga kayaknya tetap awet muda. Jadi kayaknya nggak ngaruh deh masalah child free ke awet muda. Nggak nyambung sih menurut aku, karena yang sekarang punya anak aja masih banyak yang awet muda, kayak banyak sih contohnya, misalkan Sophia Latjuba atau siapa gitu. Menurut gue sih mungkin beberapa orang ke-trigger, tapi kalau kita telah dari berbagai macam perspektif, menurut gue make sense. Karena kan mungkin punya anak buat beberapa orang bisa kurang tidur atau stres, dan stres itu kan ngefek ke penuaan ya. Menurut gue it make sense, tapi mungkin beberapa orang ke-trigger as simple as social media. Banyak orang yang lihat belum tentu ada yang suka aja gitu loh. Anak itu anugerah dan titipan. Anugerah ya anugerah karena diberi anak itu merupakan suatu kebahagiaan mungkin ya. Semoga orang tuaku juga ngerasa gitu. Terus titipan karena memang itu tanggung jawab sebagai orang tua. Selain anak harus bertanggung jawab sama diri sendiri, tapi orang tua bisa membantu mengarahkan anaknya. Anugerah dong. Dan semua orang kayaknya, ya bukan child free, semuanya kayak pengen punya anak juga deh. Karena kita butuh keturunan untuk menerus bangsa ini, ya gitu. Untuk mewarisi harta-harta kita mungkin gitu. Jadi semua orang kayak, gak semua orang sih, pokoknya butuh anak tuh kayak kebahagiaan tersendiri sih buat perempuan ya contohnya, kayak gitu.
rezeki sih untuk pasangan gitu. Karena kayak nggak tahu ya, kayak ada bentuk cintanya gitu antara dua orang ini gitu. Pertanyaannya anak itu ya is the gift, ya emang dari Tuhan, memang itu hadiah sebenarnya, anugerah lah sebenarnya. Kalau kita dipercayain itu untuk jaga itu anugerah, ya karunia berarti. Tapi kalau memang kita nggak butuh karunia itu, ya mungkin ada karunia lain yang bisa kita dapetin. Dan menurut gua anak merupakan sebuah tanggung jawab, balik lagi ya, karena isunya balik lagi orang tua lu pengen punya anak karena mungkin pengen nggak tahu esensinya itu apa, padahal lu punya anak juga lu harus tanggung jawab dengan itu. Emang itu anugerah, tapi kan lu harus bisa mempertanggungjawabkan semua itu. And some of the parents, mereka nggak kayak gitu, nggak terlihat mempertanggungjawabkan apa yang dia buat gitu loh. Iya, itu anugerah kalau misalnya orang tuanya memang mindsetnya sebagai anugerah gitu kan, dan benar-benar mendidiknya sebagai apa ya, emang karunia gitu. Oh banyak dong, dari material, mental. Itu paling penting sih, mentalitas. Karena ketika udah punya anak, bukan cuma ngasih makan doang, karena ngasih makan doang itu nggak cukup. Butuh banyak hal yang perlu disiapin, apalagi ketika dia udah gede, butuh sekolah. Kalau kita nggak siap secara mental, secara finance, secara ya semuanya perlu dipersiapin deh. Yang pertama mental, yang kedua finance. Mental dan finance. Mental karena jadi orang tua itu mesti bebannya lebih berat sebelum dibanding sebelum punya anak. Terus apalagi kayak masalah parenting dan lain-lain, gimana mengarahkan dan mendidik anak yang benar tanpa mengekang pilihannya. Terus kedua finance karena ya menghidupi seorang nyawa, seorang anak itu pasti butuh biaya lah. Mungkin dari sisi mental mungkin dan emosional yang paling penting, karena punya anak gak lo berbuat, lo punya anak and everything goes well until he graduate, she graduate, atau dia bekerja, nggak akan semudah itu dong. Mungkin lo harus mikirin soal pendidikannya kayak gimana atau kesehatannya kayak gimana, lo plannya ke depan. It's not really that simple. Yang pasti mental dulu sih, mental sebagai orang tua gitu, benar-benar memang mau membesarkan buah cinta ya kan. Jadi benar-benar emang komitmen gitu buat membesarkan si anak itu dulu sih. Kalau masalah duit mah ya kan, duit bisa dicari kan, kayak gitu. Mental sih. Secara mental tentunya perlu dipersiapkan banyak kan, karena ngurusin anak nggak gampang. Terus secara finansial juga perlu, seenggaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak gitu, sampai dia sekolah lah, at least udah ada jaminan kalau bisa menghidupi dia gitu. Pengen aja kalau emang Tuhan tidak, amit-amit Tuhan tidak memberi gue keturunan atau apa, mungkin bisa aja ke depannya atau niat untuk adopsi, ada sih. Gue tuh hal yang fun-fun aja sih, selagi Allah dan laki lo mau, ya udah apa. Adopsi anak sebetulnya sah-sah aja sih. Kalau ya yang penting sih komunikasi sih sama pasangan. Kalau pasangannya misalnya istri, gimana nih, kayaknya kita belum punya anak, mau punya anak gitu kan, bukan si istri atau si suami punya anak, yang penting komunikasinya lancar, yaudah kita adopsi dulu. Jadi keputusannya bukan cuman salah satu pihak doang gitu, jadi yang satunya jadi terpaksa. Kalau dua-duanya kan ya jadi lebih enak gitu ke depannya. Yang penting sih komunikasi sih, namanya juga berumah tangga gitu. Jangan kan ngambil anaknya adopsi, adopsi anjing aja ribet. Kalau misalkan, nauzubillah sih nggak bisa punya anak gitu, ada sih keinginan. Karena kayak walaupun dia bukan anak kandung dari kita sendiri, tapi kalau kita bisa ngebesarin dari kecil, ya bisa kita anggap itu anak kita. For now enggak sih, kayaknya gue nggak mau adopsi anak juga. Karena balik lagi tuh tanggung jawab, gue malas banget kayak mempertanggungjawabkan sesuatu yang gue belum siap gitu. Kalau misalnya adopsi anak untuk beberapa yang mungkin gak bisa punya anak tapi pengen punya anak, ya bagus. Yang penting dia tanggung jawab, dirawat, as simple as that gitu. Oke, itu aja hari ini di Opera Entertainment. Nah, buat lo semua yang pengen tahu nih review film yang pengen kalian update, apa sih film-film terbaru di tahun 2023, mau itu action, drama, Korea, Barat, lu bisa tonton semuanya itu di konten gua di TikTok, di stephanie.mora. Kalian bisa cek semuanya dan itu semua update. Thank you, dengerin podcastku di Siapa di Balik Pintu di Spotify. Jangan lupa follow Instagramku di Hilmi SP. Thank you. Jangan lupa
follow Instagram gue di Putri ATR. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Halo, namaku Nakisa. Terima kasih udah menonton video ini. Kalau mau lihat lebih lanjut tentang aku, bisa lihat di Instagram @nakisa. Terima kasih Opera Squad buat nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosial media gue di Telefuti. Ya buat Opera Squad bisa subscribe channel gua The Bodos di YouTube atau di Instagramnya juga The Bodos, ada juga di TikTok dan yang lain, pokoknya namanya sama The Bodos. Terima kasih Opera Squad.